kita mengenang daripada hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hijrah beliau ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingati tahun barunya dengan hijrahnya Nabi Muhammad, dengan masuknya beliau ke kota Madinah, dengan berpindahnya beliau dari kota Mekkah yang agung. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekkah selama 13 tahun. Beliau berdakwah dikatakan di kota Mekkah, 6 tahun berdakwah di kota Mekkah. Umat Islam yang beriman hanya 40 orang. Itu selama 6 tahun. Dan beliau pada saat berdakwah sampai 10 tahun di kota Mekah, sampai 13 tahun beliau dicaci maki, beliau diganggu. Tetapi Allah belum menyuruh beliau untuk hijrah. Allah Ta'ala belum mengizinkan kepada Nabi Muhammad untuk pergi keluar dari kota Mekah. Rasulullah mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah. Diizinkan, diperintahkan sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Setelah itu datang lagi perintah untuk hijrah ke Madinah, tetapi beliau belum hijrah. Sampai Allah Ta'ala izinkan dan perintahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke kota Madinah. Apakah dengan hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekkah berarti beliau itu bisa dibilang, oh ini adalah yang penakut kok keluar dari kampung halamannya? Apakah beliau nabi yang takut akan gangguan? Kalau beliau takut gangguan, nggak nunggu 13 tahun beliau hijrah. Dari tahun pertama diganggu juga dia hijrah. Tetapi beliau bersabar menjalani perintah Allah. Beliau menjalani segala hal yang Allah Ta'ala perintahkan, yang Allah Ta'ala wahyukan, baru beliau bergerak. Disuruh menetap di kota Makkah, beliau berdakwah. Disuruh dakwah pertama diam-diam, beliau dakwah diam-diam. Setelah itu diperintahkan untuk jahar di kota Makkah, beliau berdakwah dengan jahar. Setelah itu diperintahkan untuk keluar dari kota Mekah ke kota Taif berdakwah, baru beliau keluar. Sampai beliau diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah Al-Munawwar, kota yang agung, kota yang paling beliau cintai, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pergi berhijrah ke kota Madinah. Dan kita udah sering dengar dari guru-guru kita bagaimana perjalanan beliau pada saat beliau hijrah ke kota Madinah. Itu bagaimana perjalanan yang panjang, bagaimana kisah beliau dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy yang mengejar beliau, ingin membunuh beliau. Sampai beliau ngumpet, beliau bersembunyi di balik gua, bersembunyi berhari-hari, jalan muter jauh, yang aturan jalan lurus beliau ambil jalan memutar yang jauh. Ini semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada saat beliau sampai ke kota Madinah, itu dikatakan hari kebahagiaan bagi orang Madinah adalah pada saat masuknya Rasulullah ke dalam kota Madinah. Padahal Rasulullah belum masuk, tetapi orang di kota Madinah sudah beriman, sudah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat dakwahnya daripada murid sahabat Rasulullah yang bernama Mus'ab bin Umair. Itu dikirim oleh Rasulullah bersama para mukminin yang datang dari kota Madinah untuk menyebarluaskan agama. Awalnya hanya 60 orang. Setelah itu mulai tersebar sampai dari kota itu ada gerombongan, ada kaum yang masuk Islam makin banyak. Maka Rasulullah pas masuk ke kota Madinah, beliau bergembira karena melihat umat Islam di kota Madinah sangat menyambut dakwah beliau, sangat menyambut, sangat menyayangi, sangat mengayomi Rasulullah. Padahal beliau diusir dari kota Mekah, beliau dizalimin, beliau diganggu. Tetapi pas sampai kota Madinah, beliau diberikan daripada keistimewaan. Disuruh, ya Rasulullah, masuk ke rumah kami. Rumah yang kau inginkan menjadi rumahmu, tinggal di rumah kami ya Rasulullah. Tetapi beliau katakan, biarkan unta saya yang memilih tempat dia tinggal, yang memilih tempat dia duduk. Itu dikatakan yang berkumpul menyambut Rasulullah bukan hanya kaum muslimin, bukan hanya orang-orang yang beriman dan mencintai Rasulullah, tetapi orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Mereka juga melihat dari jauh, mana sih sosok Nabi yang disebut-sebut. Sebab mereka penasaran, di kitab mereka udah tertulis tentang Nabi Muhammad, tetapi mereka belum pernah melihatnya, dan sebagian dari mereka membenci daripada keimanan orang-orang kepada Rasulullah, sebab mereka maunya nabinya dari kalangan Yahudi juga. Maka mereka melihat dari jauh, dan salah satu yang melihat dari jauh adalah Abdullah ibnu Salam. Ini Abdullah ibnu Salam seorang pendeta Yahudi yang paling memahami ahlul kitab, yang paling memahami kitab daripada kitab-kitab Yahudi. Dia mempelajari sosok ciri-ciri Rasulullah. Beliau katakan, pas saya melihat rombongan datang dari jauh, saya belum tahu yang mana yang Muhammad, yang mana Abu Bakar, yang mana kawan-kawan yang datang bersama Rasulullah masuk ke kota Madinah. Tapi pas saya lihat dari jauh, saya langsung tahu ada satu wajah
yang pada saat saya melihatnya saya tahu ini adalah sosok Nabi. Kenapa? Sebab di mukanya tidak ada bekas-bekas kebohongan. Alimtu annahu laisa biwajhin kadzab. Saya tahu muka ini bukan muka pendusta, bukan muka orang bohong. Ini adalah muka orang yang paling jujur, yaitu pasti ini Nabi mereka. Maka jatuh cinta dengan pandangan pertama pada saat melihat akhlak mulia Rasulullah dari jauh. Maka setelah itu Abdullah bin Salam mengatakan, dan pertama kali saya mendengar dari lisan beliau pas masuk kota Madinah apa? Yang beliau katakan, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai para manusia, wahai orang-orang. Rasulullah katakan khitabnya ke seluruh umat yang ada di kota Madinah, bukan hanya muslimin tetapi setiap orang. Kalau kalian ingin masuk surga, kata Rasulullah apa? Afsyus salam, sebarluaskan daripada salam, daripada penghormatan, daripada memuliakan, dan sebarkan rasa keamanan kepada sekeliling kalian supaya tentram. Itu kata Rasulullah. Terus setelah itu wa'at imut ta'am, dan berikan makanan bagi mereka orang-orang yang kesulitan, gak mempunyai makanan, sulit di dalam kesehariannya hidup, berikan makanan kalian sedikit. Rasulullah ajarin dalam hadis, kalau engkau masak daging, kuahnya banyakin. Buat apa? Kuahnya bagi ke tetangga, hadiah ke tetangga. Walaupun jangankan daging, saya nggak punya daging, ya udah dagingnya ente makan, tulang daripada kaki, kikilnya ente kasih ke tetangga ente, dan jangan malu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. At'imut ta'am, berikan makanan kepada orang-orang. Setelah itu wasilul arham, perbaharuilah tali silaturahmi antara kalian, jangan saling bermusuhan. Tengokin sepupu kalian, keluarga kalian, hidup dengan tentram, kata Rasulullah. Setelah itu di malam hari kalau bisa kalian sholat. Orang-orang tidur lalai lupa dengan Allah, kalian bangun di malam hari mengingat Allah, kalian sholat. Terus poin-poin tersebut kalau udah dijalankan, kata Rasulullah, kalian mendapatkan nilai paling besar dari Allah, yaitu Allah akan memasukkan kalian ke surganya dalam keamanan tanpa dihisap, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdullah bin Salam pas dengar kalimat tersebut langsung jatuh cinta. Ini adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi kami Nabi Isa. Ini ajaran yang dibawa oleh Nabi kami Nabi Musa, dan seterusnya. Ini satu ajaran, satu manhaj. Kalau begini saya beriman. Maka datang Abdullah bin Salam beriman di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah pertanyakan tentang Abdullah bin Salam, tentang apa yang diajarkan di Yahudi, dan dijelaskan oleh Abdullah bin Salam bahwasanya engkau ada di dalam kitab kami, daripada sejarahmu begini dan begini. Tetapi kata Abdullah bin Salam, orang-orang Yahudi yang lainnya, para pendeta yang lainnya, mereka itu gombuh. Mereka itu adalah kaum yang pendendam, mempunyai dendam, dan juga suka merubah daripada hal-hal yang wajib, suka merubah hal-hal, dan mereka orang-orang yang bodoh, pendendam dan juga bodoh. Maka dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah, coba biar kumpulkan orang-orang Yahudi yang tidak mau beriman dengan saya, dikumpulkan di dalam satu ruangan bertemu dengan Rasulullah. Terus Abdullah bin Salam, orang-orang belum tahu tentang Islamnya Abdullah ibnu Salam. Abdullah bin Salam disuruh mengumpet sama Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mempertanyakan tentang Abdullah bin Salam di hadapan orang-orang Yahudi. Ditanyakan, bagaimana sosok Abdullah bin Salam di hadapan kalian? Maka dikatakan oleh orang-orang tersebut, orang-orang Yahudi tersebut, Abdullah bin Salam adalah sebaik-baiknya orang dari para pendeta, ya Abdullah bin Salam. Sebaik-baiknya anak dari ayah adalah Abdullah bin Salam. Dia adalah orang yang paling baik di antara kami, yang paling mulia, yang paling luhur di antara kami. Maka setelah itu kata Rasulullah, bagaimana seandainya Abdullah ibnu Salam masuk ke agama saya dan beriman dengan saya? Enggak ada yang mau percaya. Mereka bilang, nggak mungkin Abdullah bin Salam nggak bakal beriman, sebab engkau nabi palsu ini dan itu. Abdullah bin Salam mengerti kitab, mengerti ini dan itu, nggak mungkin dia beriman. Ini mereka para pendeta. Maka setelah itu keluar Abdullah bin Salam ke hadapan mereka. Maka mereka pas melihat Abdullah bin Salam terkaget, dan Abdullah bin Salam mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di depan mereka. Maka mereka mengatakan dalam satu tempat waktu yang berdekatan, tadi dipuji, dirubah kalimatnya. Ini Abdullah bin Salam adalah pendeta yang paling tersesat, pendeta yang paling menistakan agamanya sendiri. Ini Abdullah ibnu Salam adalah orang yang paling buruk di antara kami, adalah Abdullah ibnu Salam. Berubah kalimatnya dalam satu tempat di dalam waktu yang berdekatan. Maka setelah itu mereka berdiri dan juga mereka ngamuk dan marah dengan keadaan tersebut. Lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga akhlak beliau terhadap umat Islam, terhadap orang-orang Yahudi tersebut. Setelah itu dikatakan
dikatakan Rasulullah pas awal masuk hijrah, masuk ke kota Madinah, apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah? Profesi pertama beliau 3 hal. Ini beliau masuk ke negara baru, ke negeri baru, ke kota baru. Yang pertama beliau utamakan adalah apa? Yang pertama membangun masjid. Membangun masjid. Kenapa? Sebab umat Islam perlu tempat untuk beribadah. Ini tempat pusat daripada segala ibadah, ya di masjid, maka dibangun masjid. Setelah itu Rasulullah saudarakan antara kaum muhajirin dan ansor yang pergi hijrah bersama Rasulullah dari Mekah, disaudarakan. Mereka ninggalin saudaranya di Mekah, ninggalin keluarganya, ninggalin harta rumahnya. Ya sudah, kata Rasulullah, saudarakan dengan kaum ansor supaya mereka memiliki keluarga dan juga saling membagi hartanya. Anggap ini saudara kandungmu, berikan hartanya sedikit, saling dipersaudarakan. Setelah itu yang terakhir, Rasulullah ngapain lagi? Rasulullah membuat pasar. Bikin pasar buat apa ya Rasulullah? Bikin pasar khusus yang dipegang oleh kaum muslimin. Di kota Madinah udah ada pasar. Akan tetapi Rasulullah bilang itu pasar yang dipegang ekonominya oleh orang Yahudi. Kita harus mempunyai ekonomi yang dipegang langsung oleh umat Islam. Maka Rasulullah dirikan pasar yang dipegang langsung perekonomiannya oleh umat Islam. Baru setelah itu kota Madinah makin jaya, makin bagus setiap tahunnya berkat 3 hal pondasi. Yang pertama diajukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita masuk ke tahun hijrah ini, mengenang daripada perjalanan hijrah Nabi Muhammad dan juga bagaimana kita mengambil pelajaran daripada apa yang dibangun oleh Rasulullah. Pertama kali beliau hijrah, pertama kali beliau masuk kota Madinah, beliau dari awalnya dibenci sampai dicintai. Beliau bersabar atas cacian, beliau bersabar atas gangguan, beliau bersabar atas luka-luka yang beliau terima, dan beliau enggak mengadu kepada siapapun, melainkan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoanya apa? Ya Rasulullah, laknat mereka, enggak, tetapi Rasulullah mengangkat tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayat, petunjuk bagi kaumku, sebab mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hasilnya apa? Orang-orang di zaman tersebut mungkin nggak beriman, tetapi anak cucu keturunan mereka menjadi soleh berkat doa yang Rasulullah panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, mari kita bersabar di dalam segala hal yang menimpa kita. Mungkin di balik setiap daripada gangguan ada daripada manfaat, ada daripada faraj yang Allah Ta'ala berikan kepada kita kelak di hari kiamat atau mungkin di dunia membantu kita. Dan ayo kita jalanin daripada poin-poin yang diberikan oleh Rasulullah yang diwasiatkan kepada orang-orang di kota Madinah, daripada hal-hal yang mudah. Setiap ketemu kawan, setiap ketemu saudara, kita cuma kasih salam, assalamualaikum. Itu sahabat dulu kalau lagi jalan di peperangan, itu mereka berjalan mau perang, itu terkadang mereka terpisah dari rombongannya melewati bebatuan ataupun gunung ataupun pohon. Itu pas bertemu lagi dengan kawan, mereka ngasih salam, assalamualaikum. Artinya assalamualaikum, ayo keamanan bagimu. Tetapi jangan bilang assalamualaikum keamanan keselamatan bagimu, tetapi di belakangnya dicaci maki, di belakangnya digosipin, di belakangnya dibenci, waliyadzubillah. Jangan. Tetapi berikan keselamatan dari lisan kita dan dari hati kita. Keselamatan bagimu berarti aku tidak akan mengganggumu, aku tidak akan memakimu, aku tidak akan memberikan daripada hal-hal yang buruk kepadamu. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan segala hal tersebut daripada wasiat-wasiat Rasulullah dan diberikan kecintaan dengan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diberikan keberkahan daripada pembacaan burdah yang tadi kita baca ini di Majelis Darus Salafi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, umur guru-guru kita, Habibana Hamid, Habibana Syaugi, habaib yang lain semua. Allah Ta'ala berkati mereka, panjangkan umur mereka dalam kesehatan dan afiat, dan kelak kita dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه وفقنا اللهم للخير وعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعفو منكم.